Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Melisa Dina Fajarwati dari kelas malam A Teknik Informatika Angkatan 19 dengan NIM 1913151055. Di sini saya akan menjelaskan tentang Device Manager. Nah, untuk membuka Device Manager, kita bisa dengan cara merunnya. Kita klik Windows plus R. Lalu kita ketik dev mgmt.msc lalu klik OK. Kita tunggu. Nah, sini sudah mulai menampilkan device manager dari laptop saya. Nah, isi dari device manager ini ada banyak ya. Dan pengertian device manager itu sendiri adalah device manager dalam komputer Windows adalah perluasan dari Microsoft Management Console. Device manager menampilkan seluruh hardware yang bisa diinisialisasi atau dikenali oleh Windows. Penampilannya juga sudah terorganisasi atau dikelola sedemikian rupa sehingga memudahkan pengelolaan setiap hardware yang ada. Nah, kegunaan Device Manager yang pertama adalah Device Manager akan sangat membantu dalam mengelola semua hardware yang terpasang dan terkoneksi di suatu Windows. Nah, hardware di hard disk, kartu VGA, sound, keyboard, perangkat USB, dan lain-lain akan sangat mudah untuk dikonfigurasi dari dalam Device Manager ini. Nah, beberapa fungsi Device Manager antara lain, pertama itu untuk menunjukkan status suatu hardware. Nah, yang kedua menunjukkan informasi detail suatu hardware. Dan ketiga mengelola driver hardware, disable and enable hardware, dan kelima mengidentifikasi konflik antar hardware. Nah, Device Manager paling sering digunakan untuk mengelola drive suatu hardware, misalnya instalasi drive, uninstall drive, update drive, rollback drive, dan bermacam problem yang berkaitan dengan suatu hardware. Di dalam Device Manager ini terdapat beberapa menu. Yang pertama yaitu ini, ada audio input and output. Nah, untuk audio input dan output itu yaitu hardware yang mengatur semua tentang suara pada komputer, entah dari perangkat internal ataupun eksternal, seperti mikrofon dan speaker. Kemudian yang kedua ada baterai. Nah, baterai ini adalah perangkat untuk menyimpan cadangan energi untuk power supply-nya. Ada Microsoft AC adapter, ada Microsoft Surface, HP Homeline Control Method Battery. Dan yang ketiga ada Bluetooth. Bluetooth adalah nirkabel standar terbuka untuk penukaran data jarak pendek menggunakan pendek panjang gelombang transmisi radio pada pita ISRA 2400 sampai 2480 MHz dari perangkat tetap dan bergerak menciptakan jaringan wilayah pribadi atau PANS dengan tingkat keamanan yang tinggi. Yang keempat ada kamera. Nah, kamera digital berukuran kecil yang terkoneksi dengan komputer baik langsung maupun tidak langsung. Yang kelima itu ada komputer. Ya, di mana komputer ini adalah alat yang dipakai untuk mengelola data menurut prosedur yang lebih dirumuskan untuk menetapkan piringan magnetik, memutar
memutar piringan dan menggerakkan hek baca atau tulis pada posisi yang diinginkan ketika mengakses informasi dari dalam disk. Yang ketujuh, selanjutnya ada display adapters. Display adapter merupakan salah satu kartu slot yang terpasang pada ekspansi. Kedelapan, setelah display adapter ada DVD atau CD-ROM drives. Merupakan driver dari satu PC agar PC dapat terdeteksi DVD atau CD-ROM yang diinputkan pada PC tersebut. Yang kesembilan ada firmware. Firmware kombinasi dari ROM dan kode program dan data yang tersimpan di dalamnya. Terus yang ke-10 ada Human Interface Device. Itu merupakan device paling sering berinteraksi langsung dengan manusia karena dalam penggunaannya biasanya device ini diinput oleh manusia dan mengeluarkan output bagi manusia juga. Nah, yang ke-11 ada IDATA atau ATAPI controllers, yaitu adalah kabel yang menghubungkan hard disk dengan motherboard dan semacam keyboard gitu. Nah, yang ke-12 ada Intel Aerodynamic Platform dan Thermal Framework. Ya, kita lanjut. Keyboard adalah salah satu perangkat masuk untuk mengetik sesuatu sehingga dapat terbaca pada PC. Nah, yang berapa ya? Yang selanjutnya ada Mice and Other Finding Device. Merupakan perangkat masuk atau input device yang digunakan untuk mengafahkan pointer pada PC bertujuan untuk mempermudah pekerja mencari sesuatu di dalam komputer. Yang selanjutnya ada monitor. Monitor merupakan perangkat keluar atau output device yang menampilkan apa saja yang terdapat dalam laptop dan yang ditampilkan dapat berbeda-beda sesuai dengan sistem operasi yang digunakan oleh PC tersebut. Nah, terus ada network adapter, yaitu ada semacam jaringan komponen perangkat keras komputer yang berhubungan dengan komputer ke jaringan komputer. Nah, yang selanjutnya ada print quest, yaitu berfungsi untuk mengantrikan file yang akan dicetak oleh print. Terus ada prosesor. Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol seluruh jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat otak dalam fungsi perhitungan dan menjalankan tugasnya. Nah, terus ada SD host adapter. Selanjutnya yaitu security device. Security device yaitu adalah alat manajemen perangkat berbasis web untuk browser Cisco IOS. Dan selanjutnya ada software device. Software device adalah perangkat yang digunakan untuk pengaturan dalam perangkat lunak. Selanjutnya ada sound, video, and game controllers, yaitu sounds diperlukan untuk mendengarkan suara olahan komputer. Nah, lanjut ada storage
controller adalah perangkat penyimpanan berbagai controller yang ada pada PC kita. Dan ada storage controller, yaitu adalah perangkat penyimpanan berbagai controller yang ada pada PC. Terus selanjutnya yaitu system device. System device ini sangat banyak ya guys, yaitu sistem yang mengintegrasikan aturan produksi dalam database berorientasi cek aktif atau sistem yang mengatur pengaturan event dalam komputer kita. Yang terakhir ada Universal Serial Bus Controller, yaitu adalah standar atau USB standar bus serial untuk perangkat penghubung biasanya kepada komputer yang digunakan juga di peralatan lainnya seperti konsol permainan, konsol, dan VDA. Nah, gitu. Cukup sekian materi tentang device manager dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau materinya kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.